Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Khairunisa dari Universitas Pendidikan Indonesia yang akan membawakan judul Merdeka Belajar, solusi untuk meningkatkan kecerdasan spiritual siswa dalam pembelajaran PAI. Diawali dengan pendahuluan. Baru-baru ini, dalam dunia pendidikan Indonesia disibukkan dengan adanya konsep Merdeka Belajar yang kemudian menjadi sebuah kebijakan. Konsep ini bersumber dari isi pidato Mendikbud di Hari Guru Nasional. Kebijakan tersebut berdasar pada kebutuhan pendidikan di generasi revolusi industri 4.0. Secara singkat, maksud dari istilah Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Pemegang kunci dari keberhasilan konsep ini adalah guru, yang mana memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1. Seperti yang bisa kita lihat, isi kebijakan Merdeka Belajar dalam episode 1 memiliki 4 kebijakan, yang salah satunya adalah penyederhanaan RPP yang kemudian diganti istilah menjadi modul ajar. Membahas mengenai RPP yang efektif dan efisien dalam pembelajaran PAI, pembinaan kecerdasan spiritual menjadi hal yang dibutuhkan oleh siswa. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa adanya isu-isu atau problematika pembelajaran PAI di sekolah yang salah satunya adalah ditinggalkannya cara berpikir mistik dan mengesampingkan pengalaman siswa, juga penyusunan kurikulum, materi, metode, sistem evaluasi belum sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Metode penelitian dari pembahasan ini adalah kualitatif fenomenologi, yang mana merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membahas, menganalisis, dan mengeksplorasi suatu fenomena atau konsep yang terjadi. Fenomena yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kebijakan Merdeka Belajar, hasil penelitian dan pembahasan. Alasan dari diusungnya konsep Merdeka Belajar adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dalam pembelajaran, suasana menyenangkan bisa diartikan sebagai meminimalisasi kesulitan yang ada dalam kegiatan pembelajaran, baik menyenangkan bagi guru maupun bagi siswa, yang kemudian mempermudah guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lebih dari sekadar menyenangkan, mata pembelajaran PAI dan Budi Pekerti Luhur memberikan pembinaan spiritual yang tidak tersentuh dalam mata pelajaran lain. Oleh karena itu, suasana menyenangkan ini harus seimbang antara suasana lingkungan, suasana psikis, dan suasana spiritualitas. Dari isu-isu PAI yang kontemporer dan kebutuhan siswa PAI dalam pembinaan kecerdasan spiritual, kita tuangkan dalam penyusunan modul ajar. Contoh modul ajar yang mempertimbangkan kecerdasan spiritual siswa adalah sebagai berikut. Fase E, elemen akidah dengan tujuan peserta didik mampu menganalisis perasaan-perasaan yang dialaminya saat berada dalam kondisi mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hikmah dari perasaan-perasaan yang dialaminya saat berada dalam kondisi mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Kata kunci, mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Kompetensi awal yang diharapkan adalah siswa mampu memahami dirinya dalam situasi dan kondisi mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai ada pada poin nomor 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Selanjutnya ada pada poin nomor 3, yaitu mandiri, dan poin nomor 5, berpikir kritis. Materi pembelajaran adalah mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Bahan ajar ada pada buku teks PAI dan Budi Pekerti SMA kelas 10, serta artikel online. Alat ajar yaitu buku teks, papan tulis, spidol, pulpen, dan lain sebagainya. Metode dan model inquiry, yang mana guru memberikan ruang bagi siswa untuk melakukan penelaahan terhadap sesuatu dengan mencari informasi secara kritis, analisis, dan argumentatif. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan selama 20 menit, yaitu pertama, berdoa bersama, lalu membaca Quran Surat Al-Fajr dan Quran Surat Al-Insyirah. Selanjutnya, guru menyampaikan bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kondisi-kondisi hati yang pada hakikatnya ada atas kehendak Tuhan dan dapat diusahakan. Untuk mendapatkan persepsi dari siswa, guru menjelaskan secara terminologi bahwa mahabbah adalah cinta, khauf adalah takut, roja adalah berharap, dan tawakal adalah berserah diri. Siswa diarahkan untuk menuliskan pengalaman pribadinya yang berkaitan dengan cinta, takut, berharap, dan berserah diri. Kemudian dikumpulkan. Kegiatan inti selama 95 menit. Pertama, guru menjelaskan pengertian dan hakikat dari mahabbah, khauf, roja, dan tawakal secara teoritis. Guru menayangkan tayangan yang berhubungan dengan mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Selanjutnya, siswa menganalisis, mengklasifikasikan, mengasumsikan, dan membentuk pendapat mengenai mahabbah, khauf, roja, dan tawakal dalam tayangan yang diperhatikannya. 8. Siswa mengidentifikasikan dan menuangkan pendapatnya mengenai mahabbah, khauf, roja, dan tawakal dari tayangan yang diperhatikannya ke dalam bentuk tulisan dan dikumpulkan. Guru menanyakan perbedaan dari dua hasil kerja tersebut kepada masing-masing siswa. Guru memberikan ruang dan waktu bagi siswa untuk menanya, mendiskusikan, dan mengeksplorasi materi ajar mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Guru menyampaikan poin-poin penting mengenai mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Sebagai kegiatan penutup selama 20 menit, pertama, siswa menuangkan kesimpulan dan kesan dari pembelajaran hari ini sebagai bentuk dari muhasabah. Selanjutnya, guru meminta 2 orang siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Juga guru meminta 2 orang siswa untuk menyampaikan kesan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, guru kembali menekankan bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kondisi-kondisi hati yang pada hakikatnya ada atas kehendak Tuhan dan dapat diusahakan. Pembelajaran diakhiri dengan membaca doa bersama. Sebagai bentuk diferensiasi, bagi siswa yang mampu mengidentifikasikan, menunjukkan, dan menuangkan pendapatnya mengenai mahabbah, khauf, roja, dan tawakal, serta memiliki ketertarikan lebih terhadap materi ajar tersebut, disarankan untuk mempelajari lebih lanjut dari berbagai sumber ajar, termasuk sumber ajar dengan penjelasan yang berperspektif tasawuf. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran lainnya sebagai alternatif yang efektif dan efisien untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi agar pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih kondusif dan mencapai tujuan pembelajaran. Bagi siswa yang belum mampu mengidentifikasikan, menunjukkan, dan menuangkan pendapatnya mengenai mahabbah, khauf, roja, dan tawakal, disarankan untuk bertanya dan mengungkap perasaan serta pendapatnya kepada guru agar guru mampu membantu mengidentifikasikan dan menunjukkannya kepada siswa. Sebagai refleksi bagi guru, dapat dipertanyakan hal-hal berikut. Kesulitan dan hambatan apa saja yang ditemukan dalam pembelajaran hari ini? Apakah metode, model, dan media yang digunakan dapat menumbuhkan kesadaran siswa terhadap akhlak yang baik kepada Tuhan? Dan strategi dan langkah apa saja yang bisa memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya?
Sebagai asesmen, ada asesmen diagnostik atau asesmen sebelum pembelajaran. Diistilahkan dengan talqin, yaitu guru menanyakan tujuan siswa dari kesediaannya mengikuti pembelajaran PAI. Juga ada istilah muhasabah, yang mana siswa mempertanyakan kesiapan kepada dirinya sendiri untuk meminta proses pembelajaran dan mempertanyakan harapannya pada pembelajaran ini. Kemudian asesmen formatif atau asesmen selama pembelajaran. Diistilahkan dengan hikmat dengan 3 serangkaian. Pertama, keseriusan dan kefokusan siswa dalam memperhatikan tayangan. Kedua, kesanggupan siswa untuk menganalisis, mengklasifikasikan, mengasumsikan, dan membentuk pendapat mengenai mahabbah, khauf, roja, dan tawakal dalam tayangan yang diperhatikannya. Ketiga, kesediaan siswa untuk menanya, mendiskusikan, dan mengeksplorasi mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Dan pemahaman, kemampuan siswa menyebutkan perbedaan dari 2 hasil kerjanya. Asesmen sumatif. Dalam aspek kognitif, yaitu kemampuan siswa dalam menjelaskan pengertian dan hakikat dari mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Aspek afektif, kemampuan siswa dalam mengasumsikan sebuah ilustrasi atau kisah inspiratif ke dalam klasifikasi mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Aspek psikomotorik, kemampuan siswa dalam mengoreksi sikap atau kondisi dari mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Sebagai refleksi bagi siswa dapat ditanyakan hal-hal berikut. Pertama, hal apa yang menjadi kesulitan dalam proses pembelajaran? Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kualitas belajarmu? Kepada siapakah kamu meminta bantuan dalam memahami pembelajaran? Jika kamu dimintai untuk memberikan nilai atau rating 1-5, berapa nilai pembelajaran ini? Kesimpulannya, tugas guru yang dirasa berat oleh Mendikbud mengarah pada kebijakan Merdeka Belajar dalam penyederhanaan RPP. Kebijakan tersebut dianggap sebagai jawaban atas problematika guru dalam praktik pendidikan, terutama bagi guru PAI yang memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan siswa dalam mewujudkan tujuan pembelajaran PAI sesuai dengan UU Sisdiknas 2003 Pasal 3. Maka dari itu, pembahasan ini bertujuan untuk menemukan solusi dalam mencapai kemerdekaan guru PAI dari berbagai pembuatan administrasi yang memberatkan, sekaligus kemerdekaan siswa dari tuntutan penilaian dengan berbagai jenis dan bentuk instrumen penilaian. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah fenomenologi kualitatif. Pembahasan diawali dengan latar belakang berbagai problematika pembelajaran PAI di kelas, yang salah satunya adalah jarang tersentuhnya aspek spiritualitas siswa selama proses pembelajaran. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran PAI di kelas. Kemudian pembahasan diakhiri dengan contoh penyusunan rencana pembelajaran yang efisien bagi perkembangan kecerdasan spiritual siswa. Penekanan terhadap peningkatan kecerdasan spiritual siswa menjadi poin penting dalam penyusunan RPP PAI sebagai perwujudan dari Merdeka Belajar. Sekian penjelasan dari pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.